Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Insya Allah tetap sehat semua ya. Dan tetap semangat meski belajar dari rumah. Pada video kali ini, kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu bangun ruang. Bangun ruang ini mulai kita pelajari dari kelas 5. Dan di semester 1 kemarin, kita membahas bangun ruang juga. Nah, untuk lebih jelasnya, tetap perhatikan video ini ya. Materi pembelajaran untuk video kali ini adalah yang pertama, sifat-sifat bangun ruang. Yang kedua, volume bangun ruang. Dan yang ketiga, luas permukaan bangun ruang. Nah, kita akan membahas satu persatu materi dari bangun ruang ini ya. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ciri-ciri bangun ruang. Bangun ruang terdiri dari beberapa unsur. Ada sisi, rusuk, dan titik sudut. Ini adalah penyusun-penyusun dari bangun ruang. Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Sedangkan titik sudut adalah titik-titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Setiap bangun ruang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ciri-ciri bangun ruang dapat dilihat berdasarkan sisi, rusuk, dan titik sudut yang dimilikinya. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu ciri-ciri bangun ruang. Yang pertama, kubus. Ini gambar kubus. Ada sisi, rusuk, dan titik sudut. Ciri-ciri khusus kubus antara lain, keenam sisinya berbentuk persegi yang sama luas, di mana sisi-sisi yang sehadap sejajar. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Dan yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Selanjutnya, balok. Ciri-ciri khusus balok antara lain memiliki 6 sisi, di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Memiliki 12 rusuk, di mana rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang. Dan memiliki 8 titik sudut. Bangun ruang yang ketiga yaitu prisma tegak segitiga. Pada prisma tegak segitiga ada yang namanya sisi tutup dan sisi alas. Ciri-ciri prisma tegak segitiga memiliki 5 sisi, terdiri atas 3 sisi tegak berbentuk persegi panjang atau persegi, dan 2 sisi lainnya yaitu sisi alas dan tutup. Yang kedua, memiliki 9 rusuk, dan yang ketiga, memiliki 6 titik sudut. Bangun ruang berikutnya, 5 segi 4. Ciri-ciri 5 segi 4 antara lain memiliki 5 sisi,
terdiri atas 4 sisi tegak berbentuk segitiga dan 1 sisi alas berbentuk segi empat. Memiliki 8 rusuk, memiliki 5 titik sudut, dan salah satunya merupakan titik puncak. Bangun ruang berikutnya, tabung. Ciri-ciri tabung antara lain memiliki 2 rusuk lengkung, memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sangat luas, memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut selimut tabung, dan yang terakhir, tabung itu tidak memiliki titik sudut. Selanjutnya, kerucut. Ciri-ciri kerucut antara lain memiliki 1 rusuk lengkung, memiliki 1 titik puncak, memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran, dan yang terakhir memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Bangun ruang terakhir adalah bola. Ciri-ciri bola antara lain hanya memiliki 1 sisi, tidak memiliki rusuk, dan juga tidak memiliki titik sudut. Gimana? Sudah tahu ciri-ciri bangun ruang? Materi berikutnya adalah volume bangun ruang. Volume bangun ruang yang pertama adalah kubus. Perhatikan gambar kubus berikut ini. Volume kubus adalah S kali S kali S atau sama dengan S pangkat 3. Dengan keterangan S itu adalah panjang sisi atau rusuk. Bangun yang kedua adalah balok. Perhatikan gambar balok berikut ini. Volumenya panjang kali lebar kali tinggi. P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Dan volume bangun ruang yang ketiga, tabung. Volumenya luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, jadi kita memakai luas lingkaran. Pi kali R kali R kali T. Keterangan Pi 22/7 atau 3,14. R adalah jari-jari dan T adalah tinggi tabung. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah gambar balok dengan panjang 10 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Hitunglah volume bangun ruang tersebut. Penyelesaiannya, volume bangun ruang balok adalah P kali L kali T. Jadi 10 cm dikali 6 cm dikali 5 cm. Sehingga kita dapatkan hasilnya 300 cm pangkat 3. Contoh soal berikutnya. Ada gambar tabung dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 28 cm. Penyelesaiannya, volume tabung Pi kali R kali R kali T. Karena R-nya kelipatan 7,
maka kita menggunakan pi 22/7. Sehingga bisa kita tuliskan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 28. Dan hasilnya 4312 cm pangkat 3. Gimana? Mudah ya? Ini adalah luas permukaan ruang. Yang pertama, kubus. Perhatikan gambar kubus berikut ini ya. Luas permukaan kubus 6 dikali S dikali S, di mana S merupakan panjang rusuk kubus. Yang kedua, balok. Luas permukaan balok 2 kali PL tambah PT tambah LT, di mana P merupakan panjang balok, L merupakan lebar balok, dan T merupakan tinggi balok. Yang ketiga, tabung. Luas permukaan tabung 2 PR dikali R ditambah T, di mana Pi sama dengan 3,14 atau 22/7, R merupakan jari-jari tabung, dan T merupakan tinggi tabung. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar kubus dengan rusuk 8 cm. Hitunglah luas permukaan bangun ruang tersebut. Penyelesaiannya seperti yang kita ketahui, luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi pangkat 2, di mana sisi kubus pada gambar ini berukuran 8 cm. Jadi 6 kali 8 kali 8, dan hasilnya 384 cm kuadrat. Jadi luas permukaan bangun ruang pada gambar ini adalah 384 cm kuadrat. Contoh soal berikutnya, diketahui sebuah balok mempunyai panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Hitunglah luas permukaan balok tersebut. Nah, pada soal sudah diketahui panjang balok 8 cm, lebar balok 6 cm, dan tingginya 5 cm. Penyelesaiannya, luas permukaan balok itu sama dengan 2 kali PL tambah PT tambah LT. Kita masukkan jadi 2 kali 8 dikali 6 ditambah 8 dikali 5 ditambah 6 dikali 5. Seperti Ibu sampaikan di video-video sebelumnya, apabila ada tanda kurung, maka kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi kita dapat 2 kali 8 dikali 6 sama dengan 48, 8 dikali 5 sama dengan 20, dan 6 kali 5 sama dengan 30. Setelah itu kita jumlahkan semua yang ada di dalam kurung, dan hasil akhirnya 236 cm kuadrat. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah
236 cm kuadrat. Dan contoh soal yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah gambar tabung dengan jari-jari 7 cm dan tinggi tabung 12 cm. Hitunglah luas permukaan bangun ruang tersebut. Penyelesaiannya, luas permukaan tabung 2πr kali R tambah T. Karena pada tabung ini jari-jarinya 7 cm, jadi kita menggunakan pi 22/7. Maka didapatlah 2 kali 22/7 kali 7 dalam kurung 7 tambah 12. 7-nya bisa kita sederhanakan dari awal, sama-sama dibagi 7. Dapatlah 1. Ini untuk memudahkan ya, biar kita tidak usah membagi lagi. Sehingga didapat 2 kali 22 kali 19. Hasil akhirnya 836 cm. Mana? Udah bukan? Nah, untuk lebih jelasnya, biar kalian bisa memahami tentang materi ini, kerjakan tugas berikut ini. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.